Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Berpun kabare, alhamdulillah mugi-mugi saya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum menonton video saya, terima kasih untuk kalian semua yang telah setia menonton video saya. Semoga kalian semua sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan sukses selalu ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman tentang Mas bisa kerja di Hong Kong, bagaimana caranya? Mas cari job di Hong Kong itu bagaimana sih? Mas awal mula sampai bisa bekerja ke Hong Kong itu bagaimana? Intinya saya mau menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kenapa kok saya bisa nyampe ke Hong Kong untuk kerja ya teman-teman? Terus bagaimana proses saya? Terus bagaimana awal mula kok saya ini bisa bekerja ke Hong Kong? Nah sebelumnya saya mau minta maaf mungkin kalau penjelasan saya ini kurang paham atau kurang jelas atau kurang dimengerti kalian semua ya teman-teman. Ini saya bercerita berdasarkan pengalaman saya, proses saya pribadi teman-teman ya. Yang mungkin kalau untuk orang awam sebenarnya mungkin piye teman-teman. Lho wong lanang kok iso kerja ning Hong Kong. Nah itu perlu saya luruskan ya teman-teman. Ya mungkin sebagian ada yang sudah paham atau sudah mengerti, tapi di sini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang sing bingung, sing pengen ngerti kok saya bisa kerja ke Hong Kong ya teman-teman. Awal mula saya lulus untuk sekolah ya teman-teman tahun 2009-2010 itu saya lulus dari SMK dan sekolahan saya itu jurusan otomotif. Tapi sayangnya saya itu nggak iso otomotif teman-teman. Kan lucu ya, lulusan otomotif tapi nggak iso otomotif. Jadi setelah saya lulus tahun 2009-2010, pokoknya antara tahun 2009-2010 teman-teman ya, lulus saya di SMK, saya langsung diajari kerja atau diajak kerja almarhum ayah saya teman-teman. Jadi dulu itu kan orang tua saya, khususnya ayah saya itu kan tukang obrok ya, obrok ayam itu. Jadi pakai sepeda motor, terus di belakangnya itu ada rombong atau obrok dari bambu. Dan kalau pagi itu beliau muter-muter kampung golek dagangan ya teman-teman. Jadi saya itu setelah lulus dari SMK langsung terjun bekerja ikut almarhumah ayah saya teman-teman. Jadi diajari bagaimana cara beli ayam itu, bagaimana terus carane melihat oh ayam ini sakit, oh ayam ini kering, intinya ki loro pora iki saya diajari teman-teman ya. Dan setelah saya terjun ke bidang perayaman, mungkin saya bekerja di perayaman itu dari saya lulus sampai mungkin tahun berapa ya? 2010, 11, 12, 13. Nah, selama 4 tahun ini saya malang melintang ya jualan ayam, terus pernah jualan gorengan juga, terus pernah jualan lalapan juga. Oh iya teman-teman, saya ini termasuk pelaku atau oknum yang nikah muda ya teman-teman. Jadi saya itu lulus sekolah gang 1 tahun itu saya rabi nikah dengan istri saya yang sekarang teman-teman ya. Jadi momen saya nikah itu ya berdepatan dengan almarhumah ayah saya itu tidak ada. Jadi momennya itu berbarengan dengan ayah saya nggak ada teman-teman ya. Ya gimana teman-teman, sebelumnya itu sudah wis ngomong-ngomongan lah intinya ki lek ngarani rundingan hari, tapi
Yang Maha Kuasa itu keduluan memanggil ayah saya, jadi saya dan istri saya itu ya menisan diijab kabulkan pas ayah saya nggak ada, teman-teman. Jadi mungkin itu satu teman-teman. Pokoknya kejadian itu membuat saya merasa terpukul ya, sedih ya. Sing duwe orang tua sing seutuh ya monggo saged disayangi. Terus pokoknya sing orang tuanya masih utuh selalu sayangi mereka, teman-teman ya. Mungkin kalau saya cerita tentang itu nggak salah, teman-teman ya. Pokoknya ini sing duwe wong tuwek sayangi, teman-teman ya. Jadi setelah saya nikah itu bertepatan dengan almarhum ayah saya sudah yaitu teman-teman dibekali ilmu perayaman ya. Jadi saya selama 4 tahun itu ya itu tadi jualan ayam, terus jualan gorengan, jualan lalapan, terus juga pernah kerja di pabrik rokok. Jadi saya membagi waktunya itu kan sip-sipan ya teman-teman untuk kerja di pabrik rokok. Kalau saya kerja pagi, saya jam 6 itu keluar rumah ngobrol dulu. Kan masuknya itu kalau nggak salah jam 8 atau jam 9 pagi ya, untuk shift yang pagi. Jadi saya muter-muter dulu cari dagangan, terus bawa ke pasar kalau udah perdagangan. Terus kalau saya mau kerja ke pabrik itu obrol saya itu tak titip nih saudara dari mertua laki-laki saya. Jadi tak titip di situ, teman-teman ya. Terus nanti siangnya baru saya pulang, obrolnya itu tak oleh nih untuk makan siang biasanya, teman-teman ya. Terus budal lagi untuk kerja ke pabrik. Dan untuk shift malamnya, kalau pagi ya biasa teman-teman ya ke pasar dulu, jualan ayam dulu. Terus berangkatnya ke pabrik rokok itu jam 6 jam 7 malam, pulangnya jam 3 sampai jam 4 subuh ya. Jadi ada 2 kali shift pagi sama shift malam. Itu rentan waktu kurang lebih 1 tahunan. Ya kemungkinan hampir 1 tahun ya saya bekerja di pabrik rokok. Dan sampai terjadilah suatu musibah ya teman-teman. Itu saya ngarani musibah yang saya bikin sendiri. Mungkin saya tidak bisa terlalu cerita di sini, teman-teman ya. Pokoknya musibah yang benar-benar membuat saya istilahnya dan bingung sekali. Terus pokoknya pengalaman itu akan saya buat menjadi cambuk untuk saya bisa merubah saya pribadi menjadi lebih baik, khususnya untuk keluarga kecil saya, yaitu anak dan istri saya, teman-teman ya. Jadi sejak saya menikah itu banyak sekali mungkin anggapan orang-orang itu rabi enom arepe dipakani apa, terus rabi enom iso enggak iso bertahan. Nah, istilah itu disepelekan ya teman-teman. Tapi saya mempunyai keyakinan wis pokoknya bismillahirrahmanirrahim dilakoni ae. Sing penting kita bisa berusaha, insya Allah nanti juga ada jalan, teman-teman. Dan setelah tadi saya mendapatkan musibah yang benar-benar membuat saya itu wis bingung. Wis pokoknya mungkin itu ya teman-teman masalah terbesar saya sebelum saya itu bisa bekerja ke Hong Kong. Jadi setelah saya mendapatkan musibah tadi, saya dibantu oleh ya mertua saya, yaitu bapak dan ibu dari istri saya, teman-teman. Dibantu. Terus saya itu sejak masalah itu saya itu pengen golek duit rada piye, teman-teman, jauh dari rumah, teman-teman ya. Jadi saya pergi ke Surabaya. Ke Surabaya itu ada teman saya itu ya bekerja ke pabrik. Jadi saya berinisiatif pengen kerja di tempat atau di pabrik teman saya yang bekerja di situ. Baru saya itu berangkat, kalau nggak salah teman-teman ya, saya berangkat pagi,
atau sore lah, saya sudah agak-agak lupa. Pokoknya saya itu tiba di Surabaya itu sore hari, nginep satu malam tok. Besoknya pagi, besoknya sore saya dapat kabar ya dari istri saya. Ya malamnya lah, malam atau paginya itu saya dapat info kabar kalau ada agen Hong Kong yang datang ke desa saya mencari pengganti saudara saya yang bekerja di sini, teman-teman ya. Jadi sebelum saya bekerja ke Hong Kong ini ada saudara atau kerabat yang bekerja ke Hong Kong, yaitu suami istri. Beliau atau mereka itu mau finish kontrak. Jadi agen saya ini, Karpe ini, mencari pengganti mereka berdua, teman-teman. Dan alhamdulillah saya dan istri saya itu mendapatkan ya rezeki yang tidak terduga itu, teman-teman ya. Nah, jadi akhirnya saya dan istri saya deal kerja ning Hong Kong nggak Juli atau menggantikan saudara saya ini. Jadi awal mula saya kok bisa bekerja ke Hong Kong itu ya itu tadi, teman-teman ya, ada agen Hong Kong langsung datang ke desa saya, teman-teman. Jadi agen saya ini bukan orang asli Hong Kong, tidak. Beliau ini orang Surabaya, orang Cina Surabaya, mempunyai istri di Hong Kong, akhirnya menjadi agen lah. Istilah ini kasarannya ngomong begitu, teman-teman ya. Jadi salah satu mukjizat lah lek ngaranin, teman-teman. Jadi setelah selang sehari saya mendapatkan musibah beres ya. Terus besoknya saya ke Surabaya. Belum ada satu hari saya dapat info dari istri saya kalau ada job ke Hong Kong suami istri. Namanya pas itu saya itu bener-bener bingung ya, teman-teman. Istilahnya itu keuangan saya, finansial saya itu wes ini, teman-teman ya, terpuruk banget lah. Sampai aku nekat yang Surabaya, istilahnya ngono. Saya tidak pikir dua kali, langsung saja saya ngomong ke istri saya itu, iya wis, ayo kerja ning Hong Kong mung loro. Yo istilah iki ya mungkin iki rezeki setelah kemarin saya dapat musibah ini, teman-teman ya. Wis pokoknya lek tak eling-eling pokoknya di sini saya nggak cerita itulah, teman-teman ya, masalah sing tak sebutin tadi. Cukup untuk saya buat motivasi saya ojo sampai dibaleni. Intinya mulai sejak saat itu saya bersumpah atau yakin pada diri saya sendiri bahwa saya insya Allah pasti bisa berubah lah, teman-teman ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini di Hong Kong. Jadi setelah deal-dealan tadi kan saya pulang ya. Saya pulang ke rumah, ketemu agen tersebut, ya omong-omongan, terus nulis perjanjian. Terus kurang lebih 2 hari setelah saya nulis tadi, teman-teman ya, perjanjian sama agen. Nah, saya sama istri saya berangkat ke Pasuruan ya. Pasuruan ini tempat PT yang akan saya apa dengarani? PT sing proses ini saya lakukan, teman-teman ya. Jadi saya sama istri saya ke Pasuruan itu ya, di sana biasalah teman-teman ya, ngomong nih prosesnya bagaimana, terus persyaratannya apa. Kalau menurut saya pribadi untuk proses ya teman-teman, saat itu ya, saat saya masuk ke PT untuk pendaftaran itu sama teman-teman, sama seperti mbak-mbak ITKW ya, mengumpulkan ijazah, KK, KTP, terus pokoknya sama lah teman-teman ya. Jadi setelah saya mendaftarkan bareng istri saya ke Pasuruan, saya dan istri saya pulang lagi. Jadi tidak langsung masuk PT, enggak teman-teman ya. Berhubung saya ini calling visa, jadi ada sedikit
pengecualian lah teman-teman. Kalau mbak-mbak ITKW kan harus masuk ya, harus masuk ke asramanya, nggak boleh keluar. Tapi kalau saya pribadi, berhubung dulu itu calling visa bareng istri saya, jadi saya itu wong loro boleh ngekos di luar. Nah itu salah satu kebijakan dari PT yang membuat saya itu tidak terlalu gimana, nggak terlalu keberatan lah teman-teman, apalagi istri saya. Ya teman-teman, jadi pokoknya intinya mek numpang proses di situ teman-teman ya. Kalau untuk makan, kalau untuk apa itu ya saya di luar, ngekos di luar. Dan dulu itu teman-teman ya, saya sempet berpikiran kalau saya itu seandainya pengen keluar negeri atau kerja keluar negeri itu, maunya saya itu teman-teman ya, berhubung Pak Lek saya itu kan dulu ke Jepang dan beliau itu juga tidak mudah ya, bisa kerja ke sana itu bayarnya juga mahal, terus nunggunya itu sampai 3 sampai 4 tahun baru bisa terbang ke Jepang dan bekerja sampai saat ini ya teman-teman. Kalau nggak ke Jepang, saya itu pengen ke Korea teman-teman ya, pengen ke Korea. Dan lucu lah pakai teman-teman, sampai dulu itu saya pernah lewat lembaga yang akhir ini saya tumpangi untuk proses. Pernah saya ngomong ke istri saya, kan tiap hari kan kelewati ya teman-teman, aku ngomong nih bojoku gini teman-teman, kayak kae lah, kayak penggaya nopo ngumpul-ngumpul neng ya di lembaga sekolah Korea lah teman-teman. Intinya itu saya menyepelekan kayak nyapo wong kae ning kono teman-teman ya. Lah setelah jarak mungkin beberapa tahun itu, saya malah masuk ke lembaga tersebut teman-teman ya, pengen budal Korea. Jadi tak stop dulu ya, tadi kan sudah masuk ke PT. Jadi prosesnya bagaimana lagi, saya potong lagi ya. Sebelum saya mau ke Hong Kong itu, saya malah pernah ikut sekolah Korea dan saya mau kerja ke Korea teman-teman ya. Jadi di lembaga itu saya belajar selama 1 bulan ya, belajar membaca, terus menulis, berhitung 1 bulan ya di sana. Dari awalnya saya itu pengen manufaktur atau pabrik lah istilahnya teman-teman, tapi kok lihat nilai yang harus dikejar pada waktu itu kok terlalu tinggi ya. Ya mungkin rada minder lah teman-teman. Aku iso nggak ya lulus ning Korea iki, aku iso nggak ya. Ternyata ada 2 bidang, yaitu manufaktur dan fishing. Yang fishing ini nilainya cukup, jarak nilai manufaktur misalnya segini ya, terus nilai fishing segini untuk nilai kelulusan. Jadi saya akhirnya membelokkan milih fishing, tapi ujung-ujungnya ya tetap tidak lulus. Jadi mungkin belum rezekinya ya teman-teman. Jadi justru setelah saya daftar Korea itu nggak lulus, akhirnya golek piye teman-teman, alternatif piye caranya bisa budal ning Korea nggak lewat lembaga. Ternyata ya memang harus lewat lembaga atau BNP 2 TKI. Nah setelah jarak beberapa tahun, kalau tidak salah saya waktu proses ke Korea itu tahun 2012 lah kalau tidak salah teman-teman. Jadi setelah itu ya kurang lebih ada waktu 2 tahun, 2013 2014 lah ini saya mendapatkan rezeki bisa kerja ke Hong Kong ini. Jadi tadi kan sudah masuk PT. Terus bagaimana prosesnya? Tunggu cerita saya setelah ini ya teman-teman. Jadi piye toh prosesnya lewat masuk ke PT, belajarnya gimana, terus di sana sampai berapa bulan, terus prosesnya bagaimana lah intinya setelah masuk ke PT tadi ya teman-teman. Jadi kalau penasaran, simak video saya setelah ini ya teman-teman. Oke.